Nah, ini nama saya, ya, Alkapi Sutikno, tahun 70 lahir, berarti 35 dibalik, Bu. Saya juga punya usaha tani seperti budidaya padi. Saya nanam padi juga untuk ketahanan pangan keluarga saya. Kemudian ada kebun sawit, perikanan, ternak khususnya unggas. Itu untuk sekedar perkenalan. Saya juga selalu mendampingi program P2L, Pekarangan Pangan Lestari, ya, itu program pemerintah. Jadi kita tadi judulnya adalah peluang usaha, Ibu-ibu. Usaha itu apa sebetulnya? Usaha itu adalah kegiatan ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebetulnya kita semua punya usaha, cuman usahanya itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, nanti usaha yang saya terangkan khusus di bidang pertanian, ya Bu ya. Nah, kemudian usahawan itu siapa? Usahawan itu orangnya. Yang melakukan usaha itu disebut usahawan. Berarti kalau kita melakukan suatu usaha yang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan keluarga kita, berarti kita termasuk usahawan. Ya. Nah, kemudian lagi wirausaha itu apa? Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara mandiri. Kemudian menerapkan prinsip ekonomi dan manusiawi, bermoral. Jadi kalau kita misalnya punya usaha, jangan sesuka hati. Artinya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi tidak bermoral, tetapi tidak manusiawi. Itu juga nggak boleh. Atau melanggar aturan ajaran agama kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada istilah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu apa? Ketersediaan pangan dan kemampuan kita untuk mengaksesnya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketahanan pangan keluarga kita itu bisa terancam apabila, nanti baru kita termasuk saya terancam enggak gitu ya. Ketahanan pangan keluarga kita itu terancam apabila, misalnya begini, ibu mau masak sore nanti, tetapi masih mikir nyari berasnya di mana. Itu terancam ketahanan pangannya. Ibu mau masak sore nanti, tapi sayurnya masih mikir cari di mana. Ikannya cari di mana. Kalau kita misalnya posisinya seperti itu, berarti ketahanan pangan keluarga kita terancam. Ya, terancam. Nah, supaya nggak terancam, kita lakukan usaha. Ya, kita lakukan usaha yang sifatnya bisa menanggulangi ancaman ketahanan pangan keluarga kita sendiri. Nah itu. Kalau dalam pangan sehari-hari yang paling besar biayanya apa, Bu? Paling besar biayanya? Beras. Berasnya sekilo berapa sekarang? 14.000. Nah, jadi pokoknya adalah beras. Kawannya beras kalau bisa kita usahakan sendiri. Nanti ada programnya, kawannya beras. Kawannya beras itu ada ikan, ada bumbu, ada sayur, ada buah dan lain-lain. Itu kawannya beras. Kalau beras sudah ada, pasti kita tenang. Kalau kita di kampung, mancing masih bisa, di paret. Nyari kangkung di sawah masih bisa. Iya, genjer masih banyak. Nah, tapi kita jangan pasrah seperti itu. Nanti bagaimana program yang bagusnya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan apabila pangan kita itu yang mau kita masak masih mencari, berarti ketahanan pangan keluarga kita terancam. Oke, kita lanjutkan. Berwirausaha itu pertama Bapak Ibu sekalian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimaksud pertumbuhan ekonomi keluarga kita. Kita fokusnya bukan pengusaha besar, Bu ya, keluarga dulu. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi siapa? Pertumbuhan ekonomi keluarga kita. Yang biasanya cukup-cukup untuk makan, bisa nyimpan sedikit, berarti pertumbuhan ekonominya udah mulai nampak. Iya, berlebih. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membuat suatu usaha untuk keluarga kita sendiri, berarti kita otomatis membuka lapangan kerja untuk kita sendiri.
Kita nggak bingung cari pekerjaan di mana. Nah itu. Nah kemudian apalagi meningkatkan kreativitas dan inovasi. Meningkatkan kreativitas. Kita sudah punya usaha misalnya, ya misalnya keripik keladi ungu, selama ini dibungkus pakai plastik biasa. Kita ada kreativitas kita jadikan kemasannya lebih bagus, bermerek misalnya. Nah kemudian kita buat lagi inovasi kita yang orang lain belum punya seperti itu, kita buat seperti itu. Akhir itu namanya inovasi. Dengan adanya kreativitas dan inovasi yang kita buat itu, berarti kita sudah meningkatkan usaha kita. Otomatis dengan kreativitas dan inovasi ini, otomatis nilai jualnya bertambah. Kalau nilai jualnya bertambah, pasti hasilnya bertambah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, meningkatkan kualitas kompetensi. Yang selama ini kita usaha asal-asalan, tadi ada ibu-ibu nyebut berapa penghasilannya, nggak pernah dihitung. Ya, rugi untung nggak tahu. Iya kan? Nah, kita tingkatkan kompetensi kita. Bagaimana kita punya analisa usaha namanya. Ya, modalnya sekian, untungnya sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, kita mengurangi ketidakpastian. Kalau kita punya usaha, kita sudah mengurangi ketidakpastian. Selama ini kita misalnya mau bayar uang sekolah anak, belum tahu apa yang mau dibayarkan, kan ketidakpastian. Nah, tapi dengan adanya usaha kita sudah mengurangi ketidakpastian. Nah itu, ya kalau ada usaha kita sudah mengurangi ketidakpastian. Kemudian kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya kita per orang, per keluarga punya usaha, otomatis nanti secara keseluruhan masyarakat kita, kesejahteraan masyarakat kita akan meningkat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia wirausaha itu dapat seperti ini nanti. Nah, kemudian sebagai pelaksana usaha, wirausaha berperan pertama menemukan, menciptakan dan menerapkan ide-ide yang berbeda. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau tetangga kita sudah jualan minyak bensin, ya kita jangan buat minyak bensin lagi. Kalau tetangga kita sudah jualan sayur misalnya, kita ya jangan sayur lagi. Nanti kalau sementara masyarakatnya sedikit yang beli di situ, dibagi-bagi lagi. Nanti nggak laku katanya dibuat sipolan. Ini warung saya disalahi jadi nggak laku ini. Layu sayurnya. Nah jadi kita apa itu? Menerapkan ide yang berbeda. Ya. Nah untuk menerapkan ide yang berbeda ini tentu kita survei dulu. Kita tengok tetangga itu sebelah udah jualan ini, kita jangan jualan ini lagi. Begitu, ya Bu ya. Nah, kemudian meniru dan menduplikasi. Meniru dan menduplikasi ini bukan berarti jelek, enggak. Meniru, menduplikasi maksudnya membuat lebih bagus lagi. Ya. Kemudian lagi apa? Memodifikasi. Mempoles. Ya, kalau sekarang jualan paling mudah. Saya tanya Bu, kalau ibu-ibu mau jualan, menjual dulu atau membuat dulu? Membuat yang mau dijual atau menjual dulu? Membuat dulu baru dijual. Betul? Ya, buat dulu baru jual. Kalau saya balik boleh nggak? Menjual dulu baru dibuat, boleh nggak? Bagaimana caranya kan? Nah, caranya begini. Ibu-ibu punya Facebook semua kan? Facebook punya kan? Punya kan? Tapi rata-rata punya kan? Ibu-ibu biasanya kan ibu-ibu hari ini saya buat ini. Enggak kalah Bu, tunggu dulu Bu. Tunggu dulu. Nah, kemudian kan banyak yang ini komen ya. Saya sekian. Kita jumlahkan 10 kilo. Baru buat. Pada waktu selesai buat, udah laku semua belum? Udah, karena udah dipesan orang. Ayo Bu. Tapi kalau kita buat dulu baru jualan, jangan-jangan nggak laku. Iya, boleh nggak apa-apa buat contoh. Foto contohnya.
Ya. Jadi apa tadi, buat dulu atau jualan dulu? Hah? Ayo Bu. Jualan dulu ya. Iya. Jadi kita kalau bisa jualan dulu baru buat. Kalau sifatnya yang cepat pengolahannya. Ya. Kalau batu bata ya lama lah ya kan. Oke. Nah, kemudian mengembangkan produk, teknologi, citra dan organisasi baru. Maksudnya kalau kita sudah berkembang usahanya, kita meningkatkan produk kita, teknologi kita. Artinya yang selama ini mungkin bungkusnya daun pisang bisa kita tingkatkan menjadi kemasan yang lebih bagus. Mungkin kita lagi mengurus izinnya misalnya PIRT ya Pak ya. Industri rumah tangga ya. Iya, mungkin ke label halalnya dan sebagainya sehingga produk kita tambah bagus. Kalau kita punya produk seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, amati potensi yang ada di sekitarmu. Ini maksudnya begini, kita kan semua punya rumah kan? Punya rumah, tinggal di suatu desa ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian mengamati potensi potensi itu apa ya? Potensi apa Pak? Kemampuan. Iya, kemampuan ataupun peluang. Peluang ya, potensi sekitarmu, peluang yang ada sekitarmu andai kata kita buat usaha. Misalnya, Anda dapat merubah bentuk sehingga meningkatkan nilai jual. Maksudnya begini, selama ini misalnya kita jualan pisang goreng, gorengnya itu asal-asalan. Bagaimana sekarang kita tingkatkan bentuknya itu lebih bagus lagi. Saya pernah lihat di Pekanbaru ya Pak ya, pisang goreng kipas. Itu antrinya luar biasa. Padahal yang dijual pisang goreng, bahannya pisang goreng, pisang, tepung, mungkin gula, minyak. Ya. Tetapi antrinya ya Pak ya, antrinya pisang goreng kipas itu kayak orang mau ngantri ngambil sembako. Iya. Luar biasa. Pisangnya dari Rimbo Melintang malah katanya. Pisangnya itu hanya bentuknya aja Pak ya dengan rasa. Padahal katanya pisangnya dari sini. Nah, itu artinya kita perlu meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan hari ini nggak harus ke Pekanbaru. Di rumah melihat-lihat bisa. Cara buatnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya, nah itu. Kemudian Anda dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya usaha yang kita miliki itu, otomatis kita sudah membuka lapangan pekerjaan. Kemudian lagi Anda dapat meningkatkan daya saing yang tinggi. Kita bisa bersaing dengan yang lainnya. Kenapa kita bersaing? Karena produk kita sudah lebih bagus. Ya, artinya orang lain mikir-mikir mau nyaingi kita. Kemudian lagi dapat menyerap banyak masyarakat dalam kegiatan. Kalau kita sudah besar usahanya, tentu kita membuka lapangan pekerjaan, orang bekerja tempat kita. Nah itu. Ya, nah itu. Bapak Ibu, saya mau minta tolong. Coba Bapak Ibu lihat, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar pohon, oke. Ada berapa kepala orang di sana? Berapa? 5, terus 6, terus 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak. Nah, maksudnya kita dalam berusaha itu cara pandang kita pasti berbeda-beda. Ya, cara pandang yang berbeda-beda itu tujuannya pasti untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu biasa. Dan nanti mohon maaf kalau kita melayani orang, pembeli itu berbeda-beda juga. Ada yang pembeli yang hanya sekedar ini, iseng. Jangan kita marah. Ada pembeli yang teliti sampai ditengok semua baru dibeli. Ya, Ada pembeli yang tegas, biasanya bapak-bapak. Ini berapa sekilo? 500, nggak bisa 550. Begitu bapak-bapak biasanya. Tegas. Nah, itu tipe-tipe
pembeli, andai kata kita berusaha. Jadi jangan dimarah. Kita ada istilah the customer is king. Pembeli adalah raja. Kita melayani raja. Layanan itu yang paling utama. Sekali orang kita layani bagus, dia akan bercerita kemana-mana kita bagus. Tapi sekali orang kecewa dengan kita, banyak orang akan kecewa karena dia akan cerita. Jangan beli tempat sipolan itu. Nah, masam. Nah itu. Nah jadi kita harus yang paling utama adalah pelayanan. Sudut pandang berbeda-beda, biasa. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kalau kita mau buat usaha Bapak Ibu sekalian, potensi kita gali dulu. Kemudian sumber daya manusianya, kemampuan kita ada nggak di bidang itu. Kemudian dipadukan dengan sumber daya alamnya, sesuai nggak dengan daerah kita itu. Tuh, baru nanti bisa kita lihat aspek fisiknya, potensi wilayah, kekayaan alam, keanekaragaman hayati, kemudian kekuatan sumber daya dan sebagainya, itu perlu kita kaji untuk kita sendiri, ya, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan usaha apa yang harus kita buat, ya. Nah, ini misalnya optimalisasi lahan. Kalau kita punya lahan, baik pekarangan maupun lahan yang luas, pertama kondisi lahannya harus dilihat dulu. Kemudian ketersediaan infrastrukturnya. Kalau kita mau buat usaha di bidang pertanian, baru pasarnya ada enggak, sumber daya ada enggak, kemudian pilih komoditi budidaya yang akan kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, kalau punya lahan cuma 1 hektar, itu jangan latah buat lahan sawit. Ya, kalau lahannya 1 hektar jangan tanami sawit. Hasilnya pasti sedikit. Iya. Iya, makanya kan ada orang lahannya 1 hektar tapi dijadikan kebun sawit sehingga hasilnya sedikit. Nah, kita cari komoditi lain. Makanya di sini ada pilih komoditi untuk budidaya. Ya, nanti ada contohnya. Kemudian potensi di sekitar rumah kita dulu. Kita yang terkecil dulu. Pekarangan rumah kita. Di pekarangan rumah kita ini kita bisa buat usaha. Pertama ada namanya KRPL. Kawasan Rumah Pangan Lestari, atau sekarang disebut dengan Pekarangan Pangan Lestari. Yang kedua, kita bisa buat kolam kalau memungkinkan. Yang ketiga, kita bisa berdagang. Artinya kita buat kios kecil-kecilan kalau rumah kita pinggir jalan. Jangan rumahnya di Somak Belukar sana membuat usaha, berdagang. Kemudian ternak. Bisa kita berternak. Ternaknya tentu ternak kecil. Apa itu? Unggas atau kambing kalau memungkinkan. Ini skop usaha bidang pertanian di sekitar rumah untuk ketahanan pangan. Nah, kita lihat lagi contoh ini Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini pekarangan rumah saya sendiri, memang saya buat. Kalau memang bisa di sekitar rumah kita itu ada semua kebutuhan pangan kita. Ya, pertama ada buah. Ada buah yang sesuai dengan pekarangan kita. Kalau mangga, serokan hilir pasti bagus. Mangga. Ya tunggu dulu, Ibu jangan nyerah dulu Bu. Jangan nyerah dulu. Kemudian sayur, bumbu, ternak unggas, bisa bebek, bisa ayam. Bebek bisa bertelur, sehingga kebutuhan telur kita nggak beli. Pelihara bebeknya kalau untuk kebutuhan pangan jangan banyak-banyak. 5 ekor saja, jantan 1. Sehingga setiap hari bertelur misalnya 4, itu bisa 2 hari saja bisa untuk sekeluarga kita. Jadi akhirnya telur kita nggak beli dan lebih bagus ketimbang telur ayam kota. Daging ayam kita, kalau kita ingin motong ayam lebih bagus ketimbang ayam potong. Nah, baru kemudian kolam. Kalau memang memungkinkan buat kolam ikan. Ya, di sekitar rumah kita. Nah, kalau memang memungkinkan, andai kata Bapak Ibu sekalian, andai kata sekitar rumah kita ini sudah seperti ini, kebutuhan kita ada semua termasuk obat,
itu 70% biaya pangan bisa dipasok dari pekarangan. 70%. Dan pangan yang kita hasilkan di pekarangan kita itu B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, sehat, dan aman. Karena kita selama ini, mohon maaf, mengkonsumsi bahan pangan itu dari pasar belum tentu sehat. Karena disemprot pakai racun. Ya, kalau kita tanam sendiri, insya Allah sehat. Ya, ini salah satu usaha untuk ketahanan pangan di pekarangan rumah kita. Jadi kita belanja pangan di pekarangan rumah. Belanja pangan di pekarangan rumah. Ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, programnya ada di pertanian. Ini mohon maaf, ini pekarangan rumah saya beberapa tahun yang lalu. Ini kol. Tempat nanamnya apa? Galon bekas. Ini apa? Sawi. Tempat nanamnya apa? Bungkus minyak goreng. Nah, semua tanaman pangan ada di sini. Sehingga pada waktu kita mau menyayur tidak beli lagi dan lebih sehat. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Ini apa teman nanamnya Bapak Ibu sekalian? Tas asoy. Ini sengaja saya buat, tujuannya jangan ada alasan tempat saya begini. Banjir ini di atas, Bu. Ya, kalau ini banjir halamannya, ini di atas. Iya, pakai asoy. Tanam apa? Kenikir, ulamajo. Ini 6 bulan baru mati. Untuk segi kesehatan Bapak Ibu sekalian, ulamajo ini bisa membunuh sel kanker dan tumor di tubuh kita. Ya, ulamajo ini. Jadi kita bisa mengkonsumsi yang betul-betul dibutuhkan tubuh kita. Ya. Nah, kan gampang. Ini apa ini? Ini kan pop mie Bapak Ibu sekalian. Bekas pop mie. Tapi kan bisa menghasilkan. Tidak jadi sampah. Ya? Kreativitas. Dan ada nilai seninya kan? Ah ya, itu kunyit hitam, betul Bu. Ini kunyit hitam. 250.000 sekilo Bu. Tapi nggak laku-laku punya saya. Ya. Ini kunyit hitam, betul Bu. Nah, ini biogas Bu. Di pekarangan rumah saya itu ada gas, tapi dari kotoran sapi. Nah, jadi tujuannya supaya ketahanan pangan keluarga kita itu terjamin, ya. Nah, ini contoh-contoh lain. Ini cabai, kol dan sebagainya. Cabai kecil. Ini ibu-ibu di sana punya kelompok, Bu, buat kelompok nanam sayuran. Ya, tanam kangkung 21 hari panen. Ini di Taman Edukasi. Ini vertical kultur namanya. Ya, bisa nanam pakai seperti ini. Jadi nggak makan tempat, naik ke atas. Jadi pekarangannya jadi indah. Ya, kalau kita mau. Nah, ini contohnya terong. Ini sayuran yang paling disukai ibu-ibu. Enggak, ibu-ibu kalau foto di terong pasti jerit-jerit. Ya. Nah, ini terong di pekarangan rumah. Ya. Nah, ini tengok Bu. Lokasinya sempit kan? Coba mau milih sayuran apa saja ada. Ini apa namanya? Selada. Jarang kita makan selada. Ya kan? Harganya berapa satu bungkus benihnya? Cuma 15.000. 15.000 kalau dibuat seperti ini, satu RT penuh selada semua. Karena saking banyaknya isinya. Ya kan, berarti kan nggak mahal. Ya Pak? Makan gado-gado, dilalap untuk pecel lele dan sebagainya. Ini kalau kita mau. Dan ini ada programnya gitu loh. Artinya kalau kita punya kelompok nanti dibantu oleh pemerintah dengan catatan daerah ibu lokus stunting. Ya. Nah itu. Nah ini semua rumah seperti ini. Loh, ini pakai apa? Gelas itu Bu, gelas minuman. Ya, nggak banjir Bu, nggak banjir. Tinggi. Ya, nggak dimakan ayam karena tinggi. Masuk ke gelang Bapak ya? Hah? Gelang gitu. Bapak kan masuk ke dalam gitu. Tapi di jalan besar mana? Yang pinggir jalan ada, yang dalam jalan di dalam ada Bu. Nah ini juga, ya. Jadi tergantung kita. Nanti dinas pertanian itu mendampingi Bu. Kalau buat seperti ini, tengok nih, bungkus-bungkus bekas, jadi bagus. Jadi maksud saya kalau mau buat usaha seperti ini,
khusus untuk ketahanan pangan keluarga, modalnya nggak banyak, 50.000 cukup, penuh itu pekarangan. Saya jamin, ya nggak pala beli pot lagi. Kenapa saya tunjukkan yang bekas-bekas seperti ini? Tujuannya supaya modalnya nggak besar. Jadi uang lainnya itu bisa untuk yang lain gitu loh. Ya, itu, ini contoh nyata ini Bu ya, contoh nyata. Ini melon ya, di pekarangan rumah. Nah ini, nah sampai camatnya pun dulu diwawancarai TVRI kan, RTV. Ini istri saya Bu, belanja di pekarangan. Ya, jadi nggak pala belanja di luar lagi, sehat lagi. Ya, nah ini saya buat kebun anggur. Nah, tanaman sendiri lebih sehat daripada membeli. Ya kan? Jadi uangnya disimpan, kumpulkan uangnya untuk belikan mobil. Ya. Nah, ini tengok Bu, timun sekarang Bu. Kalau timun seperti ini, kaya semua orang nanti. Ya. Ya, karena rekayasa teknologi pertanian sekarang Bu, timun bisa banyak buahnya, tomat bisa banyak buahnya dan sebagainya. Iya. Nah, ini mohon maaf, kita mengedukasi anggota keluarga. Anak-anak juga mau berpartisipasi dalam rangka ketahanan pangan keluarga. Terlatih jadinya. Nih, sedikit tingkat-tingkat, pakai talang air ini Pak. Bisa ditanami sayuran. Ya. Nah, tengok ini. Daun sop cap pop mie. Ini mohon maaf, kalau kita jual satu pot ini 10.000 Bu. 10.000. Kita beli benihnya satu bungkus itu 75.000. Isinya mungkin ada 5.000 seperti ini. Banyaknya. Ini cuma satu benih kesini nih. Ah ya mungkin lah Bu. Jadi kalau misalnya kita buat usaha seperti ini, jualnya jangan dipanen, jangan dicabut, sak pot-potnya jual. Lebih cantik, lebih tertarik orang beli. Keren. Padahal sampah. Ya, nah itu. Baru dipetik. Jadi awet kan Pak, nggak masuk kulkas. Dan ini bisa untuk hiasan di depan rumah. Bungkus pop mie-nya di mana? Nyari, jadi pemulung sebentar. Ya. Nah itu makanya tadi betul Bu, ada WA group. Kalau mau buat kegiatan seperti ini, iuran 50.000 satu orang udah cukup penuh tuh halaman rumahnya. Oh, iya, salah nyiram mungkin Bu. Enggak bismillah enggak. Nah ini Bu, kol. Dulu kol kan harus di dataran tinggi ya. Sekarang ada kol dataran rendah. Ya, kol diesel. Nah, maksudnya kalau kita beli sayur kol juga nggak pala beli untuk yang ini ya. Nih, jadi berbagai jenis Bapak Ibu sekalian. Nih kalau di pertanian padi seperti ini, satu hamparan utamanya padi, tapi banyak tanaman lain yang bisa diusahakan. Yang tujuannya untuk mengurangi kegagalan panen. Ya. Ini semua foto di Rokan Hilir Bu ya. Maksudnya di Rokan Hilir. Nah, ini mohon maaf. Ini saya buat komoditi salak pondoh dengan sawit. Salak pondohnya di rimba melintang. Sawitnya kita semua ada. Jadi ini Pak perbandingannya Pak. 1,5 tahun produksi. Sawit 3 tahun baru produksi. Kemudian umur salak itu sampai 70 tahun. Umur sawit paling lama 30 tahun. Perawatan lebih mudah, kemudian harga salak 8.000 per kilogram, sawit 1.500. Jumlah tanam 1 hektar sekarang bisa 10.000, sawit hanya 125. Nah, jadi Bapak ini mohon maaf, dia disabilitas, tangannya 1, punya salak 1 hektar di Rimbo Melintang, 1 bulan bersih 10 juta hasilnya. Salaknya, ini salak setinggi beliau ini sudah 15 tahun setinggi ini. Ya. Nah, jadi artinya mohon maaf tadi saya katakan kalau lahannya sedikit jangan sawit. Bisa salak. Ini luar biasa hasilnya. Ya, Bu. Selagi sawit tumbuh, salah bisa. Nah, itu dia. Ya kalau banjir enggak lah, Bu. Nah, jadi kita yang harus bagaimana supaya nggak banjir, Bu, ya. Nah, ini Bu, contohnya ya. Nah, ini mohon maaf, bentar Pak, video Pak. Klikkan Pak, tengah.
tengah Pak.